Kita berharap bahwa di libur Natal dan Tahun Baru ini kita tetap taat dengan protokol kesehatan 5M, sehingga nanti nyuwun sewu Mas Hengki, Pak Yopi, kita nggak usah terlalu lama lah. Kita tidak usah terlalu lama. Kita sering menggembor-gemborkan hindari kerumunan. Tapi kalau kita ternyata nanti acara pertemuan kita terlalu lama, terjadi kerumunan, itu juga tidak baik. Sehingga saya berharap bahwa kehadiran kami nanti bisa bermanfaat bagi kemajuan Kelurahan Balidono. Saya yakin Kelurahan Balidono ini infrastrukturnya luar biasa, sudah terbangun dengan baik, sehingga menjadi kewajiban kita di bawah komando Ibu Kepala Kelurahan, pemberdayaan lingkungan masyarakat ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang segera dan harus kita pacu bareng-bareng. Kita kepingin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kehadiran kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah bisa bermanfaat bagi masyarakat Balidono. Saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tanpa doa restu dari panjenengan, tanpa ada dukungan dari panjenengan, tanpa ada kerja keras dari panjenengan, saya mungkin tidak menjadi anggota DPR. Sehingga kehadiran kami minimal bisa bermanfaat. 5 tahun kami bisa bermanfaat bagi masyarakat Purworejo. DPRD Provinsi Jawa Tengah ini anggota dewan sesuai dengan tupoksinya punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi. Kita bareng-bareng dengan teman-teman eksekutif selalu membuat rancangan peraturan daerah, membuat perda-perda untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, kita punya fungsi budgeting atau anggaran. Disinilah sebenarnya fungsi budgeting ini bisa dikelola dengan baik untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, kita punya fungsi pengawasan. Bagaimana roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh teman-teman eksekutif, kita akan pantau sudah sejauh mana pemanfaatannya ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tadi Mas Yopi sudah menyampaikan bahwa saya duduk di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan. Saya orang baru, ibu-ibu, bapak-bapak di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita fraksi Partai Demokrat ini ada 8 anggota. 8 anggota fraksi Partai Demokrat, saya termasuk orang yang baru. Kalau yang lainnya ini ada yang sudah 3 periode, 2 periode, saya baru pertama. Sehingga saya perlu banyak belajar, saya perlu banyak ngangsu kapero dari senior-senior saya termasuk Mas Yogi. Sehingga bagaimana nanti saya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, saya nggak tahu kenapa pimpinan kok mempercayakan saya menjadi ketua fraksi. Saya yakin ada tujuan khusus dari pimpinan sehingga memberikan mandat kepada saya untuk menjadi ketua fraksi. Saya jadi anggota dewan itu sudah luar biasa senangnya. Ditambahin meneh dari ketua fraksi. Setelah jadi ketua fraksi, dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah saya juga ditugaskan di Badan Anggaran ya Mas Yopi ya. Saya masuk di Badan Anggaran, ya kebetulan di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini kita menggunakan kuota minimalis. Jadi kalau memang di MD3 itu anggota Badan Anggaran sebanyak-banyaknya adalah 50% dari anggota dewan. Tapi kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah menggunakan kuota minimalis. Dari 120 anggota DPRD ini yang menjadi anggota Badan Anggaran cuma 23 orang ditambah pimpinan 5 orang. Ini sesuatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya secara pribadi, tapi beban juga. Beban karena saya harus benar-benar konsentrasi benar agar kepentingan konstituen teman-teman Partai Demokrat itu bisa terakomodir. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, di saat saya diberi kepercayaan untuk masuk di Badan Anggaran, ini suatu keuntungan yang luar biasa bagi daerah pemilihan saya. Wonosobo, Temanggung, Purworejo secara otomatis akan menjadi perhatian khusus dalam proses penganggaran. Tidak mungkin saya menjadi anggota Badan Anggaran, saya menjadi ketua fraksi,
akan mengutamakan kota Semarang dulu atau Tegal dulu, nggak mungkin. Saya akan fokus bagaimana daerah pemilihan saya, Wonosobo, Temanggung, Purworejo ini bisa lebih berdaya, bisa lebih banyak menyerap anggaran-anggaran yang telah ditetapkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun anggaran 2022, Provinsi Jawa Tengah punya anggaran sekitar 28,7 triliun. Nah, ini benar-benar harus bagaimana yuk kita masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo untuk bisa lebih menyerap semaksimal mungkin. Apalagi kita tahu benar, mungkin Mas Yopi juga sudah sering menyampaikan, proses penganggaran itu ada dua. Ada yang bersumber atau lewat eksekutif, yang ini prosesnya memang luar biasa. Karena di saat usulan-usulan yang dilakukan melalui jalur eksekutif, maka ini harus melalui proses yang cukup panjang, mulai dari Musdus, Musrembang Des, kalau di kelurahan berarti Musrembang Lur, setelah itu dibawa ke Musrembang Kecamatan, harus berkompetisi. Setelah di kecamatan lolos harus berkompetisi lagi di Musrembang Kabupaten. Di Purworejo ada sekitar 16 kecamatan. Berarti harus berkompetisi dengan 16 kecamatan ini. Bagaimana ini bisa menjadi skala prioritas. Setelah menang di tingkat kabupaten, terakhir harus melalui Musrembang Prof. Dengan harus berkompetisi dengan teman-teman di 35 kabupaten kota. Ini proses pengusulan aspirasi yang melalui teman-teman di eksekutif. Beda dengan jalur yang digunakan melalui teman-teman anggota DPR. Karena kalau melalui teman-teman anggota DPR ini bisa lewat jalan tol. Karena tidak usah melalui proses-proses itu saja. Yang penting cedek karo Mas Yopi, api karo Mas Yopi nanti disampaikan ke saya, selesai. Karena apa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, benar, kalau di tingkat Provinsi Jawa Tengah, saya adalah bendahara DPD Provinsi Jawa Tengah. Tapi di saat saya masuk di Kabupaten Purworejo, saya itu anak buahnya Mas Yopi. Apapun yang disampaikan Mas Yopi, saya harus samina wa ta'na. Apapun yang diperintahkan Mas Yopi, saya harus nurut. Seperti di saat kami harus hadir di Kabupaten Purworejo, ya saya pertama kali nuwun Mas Yopi, saya akan reses di Kabupaten Purworejo, mohon diarahkan di mana kami harus koordinasi dengan siapa. Karena apapun, saya orang struktural partai, sehingga saya harus menghargai benar, harus menghormati benar struktural partai. Apalagi nanti teman-teman di tingkat PAC, teman-teman ranting, kedekatan dengan Mas Yopi yang sudah luar biasa. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, apapun nanti perintah dari Mas Yopi, kita bisa curah pendapat, kita bisa brainstorming, kita bisa diskusi bareng. Kira-kira apa yang bisa kami bawa, oleh-oleh apa yang bisa kami bawa untuk ke Semarang dari kelurahan Balitono khususnya, umumnya di Kecamatan Purworejo. Sama nanti malam saya juga akan ketemu dengan warga masyarakat di Kecamatan Purwodadi ya, di Kecamatan Purwodadi. Di Balai Desa Jenar Kidul, besok dilanjut di Ombol, sorenya dilanjut lagi di Klandi Kecamatan Purwodadi juga. Jadi saya insya Allah di Purworejo sampai besok sore ketemu dengan konstituen, saya akan minta oleh-oleh. Saya senang di Kelurahan Balitono ini, saya yakin infrastruktur sudah terpenuhi luar biasa. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa nanti ini tidak bisa dibiayai oleh pemerintah kelurahan, karena memang ini juga ada jumlah kelurahan itu tidak punya dana transfer, tidak ada dana transfer, tidak ada dana desa, sehingga ya beda dengan teman-teman di desa. Kalau teman-teman desa itu setiap tahun bisa 1,sekian miliar untuk bisa melakukan pemberdayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau di tingkat kelurahan memang agak sedikit sempit ruang geraknya.
Nah, kira-kira nanti apa masukan-masukan yang bisa kami jawab. Terus yang kedua juga apa yang sekiranya bisa kami perjuangkan di tingkat provinsi. Kalau memang nanti secara langsung usulan atau masukan atau apapun dari panjenengan bisa saya jawab pada pertemuan sore hari ini akan saya jawab. Tapi seumpama tidak akan saya bawa di rapat-rapat di provinsi, baik pada saat rapat dengar pendapat dengan teman-teman dinas terkait. Tapi percaya